bonce itu resikonya besar sebenarnya ya. Ya. Makanya harus benar-benar teliti dari segi apapun, benar-benar teliti karena bonce yang dibawa itu pasti bonce kesayangannya Ya. tapi ketika perusahaan itu human error dari panitia penyelenggara. Jawa Pongki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abang Samson Jowo yang punya channel di channel Longkatro. Oke sahabat-sahabat semuanya, untuk kali ini saya masih bersama Mas Acong. Jadi untuk pembahasan Bang Samson kali ini sama Mas Acong, ini salah satu juri termuda dari BI Pusat. Itu kita akan bahas mengenai persiapan bagaimana kita mengadakan pameran, langkah-langkah seperti apa saja yang bisa ditunjukkan lah sama Mas Acong. Jadi untuk para bonce mania yang pengen mengadakan pameran itu bisa jadi, paling enggak itu bisa jadi bukan pedoman ya, karena ini juga kadang-kadang tanpa skrip itu agak meloncat-loncat, jadi tidak dijadikan pedoman, tapi paling tidak itu benang merah lah, seperti itu. Kita harus melangkahnya gimana untuk bisa mengadakan pameran. Kalau kita langsung tanyakan pada Mas Acong, gimana nih Mas Acong untuk kita mau mengadakan pameran, misalnya pameran lokal saja lah, seperti itu, gimana langkahnya? Ya, langkah-langkahnya menggali informasi, Pak. Pertama menggali informasi ke cabang-cabang terdekat yang sudah pernah mengadakan. Dari situ kan cabang yang sudah pernah mengadakan pasti banyak pengalaman ya. Pengalamannya bagaimana untuk mengadakan pameran itu, di situ nanti akan banyak masukan. Suatu contoh mungkin, oh Mas, pertama itu harus membuat brosur misalkan. Langkah-langkah pertama itu kita harus izin ke PPBI supaya nanti kita dapat, kalau sudah dapat SK pameran, ya disitu kan pasti pameran butuh juri kan. Yeah. Nah nanti ketika kita mengadakan pameran tanpa seizin pusat, kita mau cari juri di mana, ya kan? Oh Mas, itu pameran kono itu gak izin misalnya, ketua cabangnya wae gak ngerti. Ketika si panitia ini menelpon juri misalkan, Mas besok bisa apa enggak kasih pameran ini? Sedangkan panitia cabang setempat nggak tahu bahwa di situ ada pameran. Di pameran opo kan kira-kira mana? Pameran PPBI apa enggak? Karena juri PPBI pasti kan kita membawa organisasi ya. Itu organisasi kita apa enggak? Oh kalau ketua cabang sudah mengetahui, kemudian izin dari pusat sudah turun, oke lah, pameran bisa jalan. Ya mungkin garis besarnya langkah-langkah pertama yang paling efisien menggali informasi dari cabang-cabang yang pernah mengadakan. Menggali informasi pengalamannya bagaimana, kemudian yang diperlukan itu apa aja. Untuk mendetailnya kan kalau sudah mengadakan pasti lebih paham di situ. Ya, berarti mengajukan semacam proposal seperti itu ya? Iya. Nah dalam proposal itu kira-kira aja Mas, itu isinya apa ini dalam proposal itu? Proposal itu izin pameran Pak. Ya. Izin pameran, kalau pameran lokal kan izin pameran aja bahwa di cabang saya mau mengadakan pameran. Nanti kan kalau pameran itu resmi nanti bisa disupport dari pesertanya kan, nanti bisa banyak Pak. Kalau pameran ini benar-benar kelihatan resmi, kemudian di brosurnya ada logo PPBI, jadi ketika peserta mau datang itu nggak ragu, oh ya ini benar-benar orang PPBI, oh izinnya juga resmi. Jadi peserta yang berbondong-bondong pengen datang itu akan lebih banyak, ya antusias lah teman-teman. Apalagi pamerannya sambil pameran ya Pak. Oh ibaratkan pameran bersama halnya seperti kita kondangan Pak, kalau dibikin. Oh si A itu sergap kondangan ya, kalau
sana mengadakan pameran ya otomatis kita juga kalau nggak datang kok sudah kenal deket kan akhirnya datang ke sini. Boleh sedikit tahu nggak Mas ya, untuk pameran lokal sama nasional tuh perbedaannya di mana sih? Perbedaannya kalau pameran lokal itu kan sertifikatnya dari cabang setempat yang panitia penyelenggara lah, Iya. sertifikatnya. Kalau pameran nasional sertifikat dan raport itu kan resmi dari pusat, jadi perbedaannya di sertifikat sama raportnya. Nilai jualnya juga beda. Nilai jualnya juga sedikit banyak ada pengaruhnya. Nasional Nasional itu gede sertifikatnya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya, paling tidak itu ya kita takon tonggo teparo yang pernah mengadakan pameran, kedua mempersiapkan proposal lah, biar diakui oleh BPB Pusat bahwa pameran itu tidak abal-abal, jadi ada izin resmi dari pusat. Kemudian untuk juri nih Mas nih, ya. juri lokal sama juri nasional, kenapa kok sama Mas? Sama di mananya Pak? Sampean kan kadang juri lokal, juri nasional. Ya. Nah itu Pak, kalau di lokal juri itu permintaan dari cabang penyelenggara, panitia penyelenggara yang minta. Nah kalau pameran nasional itu kita menunggu SK dari pusat Pak. Jadi kita nggak asal datang. Oh, iya. Ada SK dari pusat, SK penugasan juri. Oh, ada SK ini dari pusat penjurian di cabang mana. Itu baru kita bisa menjuri. Berarti kalau yang lokal-lokal itu yang ngasih honor juga lokal ya Mas? Wah, kurang lebih seperti itu Pak. Tahu aja kalau sering dapat honor dia itu. Kita tidak mau bahas honornya lah karena itu rahasia dapur. Kurang lebih kalau kita bahas masalah honor itu dulu. Saya lihat Mas Acong itu bisa wirawiri dan bisa ngerokok full, rokoknya ya larang-larang, begini ya kira-kira ya untuk honornya itu ya cukup lah. Setelah proposal masuk, kemudian izin keluar, apalagi nih yang harus dipersiapkan oleh panitia ini? Setelah itu ya surat edaran brosur Pak. Brosur. Pertama brosur. Dan desain brosur itu sangat pengaruh. Woro-woro gitu ya? Woro-woro lah, woro-woro, kemudian safari, Yeah. komunitas-komunitas, cabang-cabang. Dengan kita safari kan kita mendekatkan. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, seperti itu, tak kenal maka tak sayang. Terlalu sayang kurang ajar malah. Kemudian kalau kita sudah menyebar brosur kan berarti kita mengundang. Ya. Bagaimana persiapan panitia ketika kita sudah mengundang, berarti kan di situ kita harus menyiapkan arena yang buat pameran itu apa saja yang perlu disiapkan. Salah satunya ya meja display. Meja display pertama itu. Ya. Tempat juga pengaruh, tempatnya strategis apa enggak. Paling enggak dekat jalan ya. Jangan dekat kuburan. Gitu, kurang lebih seperti itu Pak. Sekretariat penerimaan kan pokok itu Pak. Ya. Di situ harus ada panitia intern yang benar-benar ngurusi. Kalau enggak nanti kacau Pak. Dalam artian kacau kan terkait data ya. Ya. Kan di situ ada nomor registrasi. Habis nomor registrasi nanti semisal besok penjurian, nomor registrasi itu menjadi nomor penjurian, teknisnya bagaimana? Kan di sini tinggal sekretariat yang kali terlalu banyak orang juga nggak bagus. Mending sedikit orang tapi kompak dan tanggung jawab terkait data. Kalau banyak orang nanti kesalahan di si A nuduh si B. Iya, iya. Kalau sedikit orang kan oh kesalahan di si A, si B, si C, kan hanya 3 personil misalkan. Jadi ketika ada crowd di data kita nyarinya lebih mudah. Karena kan pameran itu antara nomor registrasi sama nomor penjurian itu kan lain Pak. Ya. Karena bonusnya masuk ini ke lapangan. Yang diterima peserta kan nomor registrasi di situ. Nomor registrasi jalan, otomatis display lapangannya kan acak nomor ini.
Sedangkan proses penjurian itu kan pengennya nomornya urut. Dalam artian di situ satu pohon ada 2 nomor. 1 nomor registrasi, 1 nomor penjuri. Dan proses antara perubahan kredit yang sering terjadi itu waktu merubah antara nomor registrasi ke nomor penjurian. Selisih 1 nomor aja bisa jadi acak semua. Maka di situ butuh benar-benar teliti. Karena 1 pohon 2 nomor dan harus valid datanya. Nomor registrasi ini akan berlaku sampai akhir, Pak. Sampai penerimaan. Dari penerimaan sampai pengambilan. Semisal hal terburuknya kita salah ngasih data. Ini bonsainya si A punya PBBI cabang mana misalkan. Dan data ini kredit. Kemudian waktu pengambilan si bonsai ini dikembalikan ke orang yang salah. Bagaimana itu kejadiannya? Kan nggak lucu. Kelihatannya nggak terpikir, justru malah harus dipikir. Lewat apa kita tahu nggak lewat data? Ya. Misal bonsainya orang Surabaya, salah data waktu pengambilan dikembalikan ke Semarang. Orang Semarang atau orang Jakarta, kan nggak lucu. Ya. Karena apa? Terkadang si pengantar pohon ini belum pasti pemilik pohonnya, Pak. Belum juga pasti trenernya. Ya. Kadang karena si bos ini kadang punya supir, si trainer dan perawat hariannya making untuk di armadanya, kemudian berangkatlah ke pameran. Karena si kolektor merasa di pameran itu kan sudah ada tanggung jawab panitia. Kemudian ini yang terakhir ini ya. Untuk kita taruhlah misalnya saya lah udah daftar, udah masuk, itu kan pohon sudah menjadi panitia. Ini saya tidak menyinggung atau apa, dengan bisa jawab. Kalau enggak ya tangkap aja. Itu sebenarnya kalau terjadi sesuatu itu gimana itu maksudnya? Sesuatu yang dimaksud kerusakan pohon. Kerusakan pohon lah, misalnya ada patah atau gimana. Ya. Itu panitia gimana? Nah, itu Pak. Pameran bonsai itu resikonya besar sebenarnya ya. Ya. Makanya harus benar-benar teliti, dari segi apapun benar-benar teliti. Karena bonsai yang dibawa itu pasti bonsai kesayangannya. Ya. Yang dibawa ke pameran. Ketika di pameran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kerusakan itu diakibatkan oleh bencana alam, angin, tsunami, atau gempa bumi, itu kan bencana alam. Ya. Yang di situ sudah ada aturannya bahwa panitia penyelenggara tidak wajib mengganti rugi. Sudah ada di ADR itu sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada, Semayor kan itu. Iya. Tapi ketika perusahaan itu human error dari panitia penyelenggara, di situ Pak, itu kebijakan antara panitia penyelenggara sama si Pemilik. berembuknya mau bagaimana ya. Berembuk secara persaudaraan atau kalau memang pure kelalaian panitia, nah itu kan si pemilik pohon pastinya kecewa, kemudian juga panitia juga kecewa sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, karena dari awal kurang persiapan mungkin atau bagaimana, makanya kan kadang kerusakan itu karena ketika panitia penyelenggara pameran kan pengennya mikirnya yang positif-positif, yang lebih-lebihnya ya. Ya. Kadang minus-minusnya ini jarang terpikir. Pameran itu sebenarnya sangat riskan, Pak. Ya. Keamanannya bisa dijaga. Dalam ADRT PPBI itu memang itu sudah ada aturannya ya Mas ya? Ya itu mungkin jadi standar pameran ya, Ya. untuk CCTV itu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya, bukannya Bang Samson ini menguprek-uprek atau membuka luka-luka yang sudah lama,
Tapi hanya sekedar inspiratif aja lah, kalau kita ke depan itu lebih bisa berhati-hati mengenai pameran dan penanganan pohon. Karena bagaimanapun yang namanya pohon itu sudah masuk di meja display, sudah di lokasi, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak panitia penyelenggara. Bukan begitu, Mas? Yes. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya penonton kita mau. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.